Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terusik. Belum tuntas ide Bekasi, Bogor, dan Depok memisahkan diri dari bumi Pasundan. Presiden Joko Widodo nampaknya serius memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jawa Barat pun dinilai menjadi daerah yang bakal langsung terimbas dari pemindahan ibu kota. Bersama saya Ken Ane, inilah Cover Story One. Ridwan Kamil terusik pemekaran. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya, Ridwan Kamil tampak tak seia dengan langkah politik Joko Widodo. Gubernur Jawa Barat itu terusik dengan pindah ibu kota yang sudah diketok Presiden. Kang Emil tanpa sungkan menyebut desain ibu kota yang dibuat pemerintah pusat boros lahan. Ia mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk belajar dari kesalahan negara lain yang gagal memindahkan ibu kotanya. Cuma mendoakan ibu kota yang baru, jangan terlalu luas, belajarlah dari ibu kota yang ada di dunia. Ya. Yang terbaik adalah Washington DC, ukurannya tidak terlalu besar, masyarakatnya bisa jalan kaki, jangan mendesain sebuah kota baru hanya berbasis untuk kendaraan mobil, jaraknya jauh-jauh, sehingga membuat kota itu tidak betah. Kotanya harus humanis, kotanya harus smart, dan kotanya juga harus sustainable. Sebagai Jabar 1, Kang Emil memang tengah berada di situasi pelik. Belum tuntas gagasan Bekasi, Depok, dan Bogor lepas dari pangkuan Jawa Barat, Presiden Joko Widodo tiba-tiba ingin menggeser ibu kota ke Kalimantan Timur. Nasib Jabar pun terancam redup. Bila Bekasi, Depok, dan Bogor menginduk ke Jakarta atau keinginan membentuk provinsi Bogor Raya benar terrealisasi, maka pundi-pundi pendapatan daerah berkurang. Belum lagi secara hitungan politik, Bogor, Bekasi, Depok merupakan lumbung suara. Saat ibu kota pindah, Jabar pun bisa bertambah susah. Sebab selama ini, sebagai wilayah terdekat ibu kota, proyek nasional deras mengalir ke bumi Pasundan. Jika itu terjadi, maka saya melihat peluangnya adalah kota kabupaten yang selama ini berada di sekitar Jakarta, terutama kota kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, justru melihat, kalau yang saya lihat, mempunyai peluang untuk bergabung dengan DKI Jakarta, seperti yang sudah lama diangan-angankan oleh misal Gubernur Sutioso. Faktor kedekatan wilayah diyakini mendorong pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta serius mencurahkan perhatian untuk Jawa Barat. Di era pertama Jokowi memimpin, tercatat tak kurang dari 32 proyek strategis nasional dibangun Jabar, seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Total nilai proyek nasional di Jawa Barat pun mencapai puluhan triliun rupiah. Lantas, saat nanti Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara, masihkah ada yang istimewa di Jawa Barat? Tentu nanti akan ada kutub baru gitu ya, kutub baru bagaimana nanti dunia usaha ya investor itu akan melirik daerah baru. Sebenarnya itu bagus gitu ya, ada pemerataan, artinya ada perpindahan aktivitas ekonomi sehingga lebih terpolarisasi gitu ya kegiatan ekonominya. Namun yang dikhawatirkan adalah
daerah-daerah yang di sekitar DKI Jakarta ini nasibnya akan seperti apa ke depan. Kerjasama antar provinsi masih dimungkinkan, ya. Artinya contohnya begini, DKI dan Jabar tidak akan mungkin terpisahkan, termasuk juga dengan DKI dengan Banten. Kalaupun nanti kota kabupaten di Bodetabek tadi bergabung dengan DKI, kan wilayahnya Provinsi Baru DKI misalnya tadi, kan tetap berhubungan atau berbatasan dengan Provinsi Jabar dan Provinsi Banten. Jadi tetap tidak mungkin saling terpisah. Di saat layar mulai mengembang, suara sumbang belum berhenti berkumandang. Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, tampaknya belum bosan mengumbar suara ingin berpisah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini Kota Bogor yang sedang merancang skenario di masa depan terkait dengan pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi, perkembangan wilayah Jabodetabek. Salah satu isunya adalah pemekaran wilayah atau perluasan wilayah atau penggabungan gitu. Nah, jadi salah kalau ini dipahami hanya sebatas proposal untuk mendirikan provinsi baru. Ya. Pak Wali Kota Bogor menyampaikan akan melakukan pemekaran karena butuh wilayah dalam kerangka pemerintahannya. Digagaslah Bogor Raya. Nah, pada saat itu ada yang mau ngajak Kota Bekasi itu ke Bogor Raya. Saya bilang kita itu kultur budaya lebih dekat kepada DKI. Kasak kusuk pun menyeruak. Di balik wacana yang diutarakan kedua wali kota itu, alarm keras seolah diarahkan pada Gubernur Jawa Barat. Mereka disebut-sebut tak puas dengan kebijakan dan perhatian Pemprov Jabar selama ini. Sementara di luar, rivalitas Anies Baswedan dan Ridwan Kamil ikut membumbui wacana Bekasi, Bogor, dan Depok lepas dari Jabar. Ide gagasan ini sebetulnya sinyal dari kota-kota metropolitan di sekitar Jakarta kepada Jawa Barat. Ramai polemik pemindahan ibu kota negara seakan berpadu dengan berhembusnya wacana dibentuknya Provinsi Bogor Raya dan Kota Jakarta Tenggara. Di balik itu nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil disebut-sebut berpacu mengincar periode kedua atau bahkan kompetisi nasional 2024. Nasib pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah daerah penyangga ibu kota masih menjadi polemik ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur kelak. Namun yang jelas, status daerah khusus ibu kota akan dicabut dari Jakarta setelah ibu kota nanti resmi pindah. Meski begitu, pemerintah berjanji Jakarta tetap akan menjadi prioritas pembangunan. Ke depan, Jakarta bahkan terus dikembangkan menjadi kota bisnis dan keuangan serta pusat perdagangan dan jasa berskala global. Lantas, masihkah daerah penyangga maupun Jawa Barat secara umum berkesempatan memetik berkah dari Jakarta? Jabar sebenarnya tidak terlalu banyak mendapat manfaat dari DKI dalam konteks pembangunan kotanya, ya. Justru kota kabupaten yang saya katakan tadi menempel dengan DKI Jakarta seperti kota Kabupaten Bogor dan Bekasi lebih banyak mengambil manfaatnya ke DKI ketimbang dia mengambil manfaat ke Jabar. Suka tidak suka, justru sebagian besar warga di Bodetabek tadi itu merupakan orang-orang komuter yang datang ke DKI Jakarta, yang bekerja di DKI Jakarta. Justru oleh karena itu manfaat utamanya adalah bagaimana kota Bodetabek tadi sebagai penyangga DKI Jakarta.
Riuh opini pemindahan ibu kota negara seolah berpadu dengan gagasan wali kota Bogor dan Bekasi menyesaki benak Gubernur Ridwan Kamil. Emil pun konsisten menolak ide kota Bogor dan Bekasi perihal berpisah dari Pemprov Jawa Barat. Sudah sampaikan berkali-kali, sudahlah hentikan yang namanya wacana-wacana provinsi. Pertama, tidak ada urgensinya. Kedua, hasil kajiannya yang urgensi itu ada di tingkat kabupaten dan kota. Pemimpin itu kan bukan hanya berbicara hari ini, tapi masa depan. Ini kan belum tentu terjadi di masa amanah saya sebagai wali kota. Mungkin masih 5-10 tahun lagi. Tapi kita perlu dasar kajian yang jelas dulu. Mendagri nggak ada kata menolak. Kalau gubernur iya, karena gubernur Jawa Barat pasti akan kehilangan wilayah dan kehilangan fiskal. Ya, kalau DKI, dia beruntung karena ada wilayah masuk tapi tidak memberatkan APBD-nya. Mencuatnya ide pemisahan diri kota Bogor dan Bekasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat memancing suara nyaring. Wacana itu bahkan dinilai sebagai ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dan perhatian Gubernur Jawa Barat. Kami nyaman dengan Jabar, nyaman dengan Pak Gubernur, bahkan Pak Gubernur ini punya pendekatan baru yang luar biasa. Tapi kan kita harus baca juga angka-angka yang lain, tren-tren yang lain gitu ya. Bukan persoalan puas tidak puas. Kalau persoalan puas dan tidak puas, kita bagian NKRI, nggak mungkin. Kita ini tidak memisahkan dari NKRI, kita ini hanya mencari kehidupan yang lebih baik. Harus ada porsi yang jelas dan harus ada penempatan yang maksimal. Jadi Kota Bekasi ini di Jawa Barat harusnya anak emas, karena menghasilkan emas, bukan menghasilkan perunggu dan perak, anak emas. Ide gagasan ini sebetulnya sinyal dari kota-kota metropolitan di sekitar Jakarta kepada Jawa Barat. Bagi Bekasi sendiri misalnya kan, itu punya kontribusi besar terhadap Jawa Barat. Mereka merupakan pemberi pajak kendaraan bermotor nomor 1 di Jawa Barat. Memberikan besarnya 2 triliun. Dari 2 triliun yang diberikan Jawa Barat, kembalinya ke Bekasi hanya beberapa miliar. Sementara dalam konteks hubungan kerjasama dengan DKI, waktu kasus Bantar Kemang kemarin, negosiasi antara wali kota Bekasi dengan Pak Anies, mereka dapat 700 miliar. Ketika Emil diusik ide pemisahan diri khususnya Kota Bekasi yang ingin bergabung dengan Pemprov DKI Jakarta, Anies disebut-sebut berpeluang memetik keuntungan. Namun Anies menangkis diplomatis. Tentang status tata pemerintahannya, itu prosesnya di pemerintah pusat. Jadi bukan pendapat DKI, bukan pendapat ini adalah keputusan di pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Di jagat maya, pencapaian Emil selama setahun memimpin Jawa Barat kini kerap dibanding-bandingkan dengan pencapaian DKI 1 Anies Baswedan. Pun dengan sebaliknya, Anies yang hampir 2 tahun memimpin ibu kota moncer mengukir sederet prestasi mentereng. Jangan-jangan keduanya diam-diam membidik kompetisi 2024. Tentu peluang Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sangat besar change-nya gitu ya. Sehingga menurut saya ini harus paralel ketika Anies Baswedan dan Ridwan Kamil memang serius maju sebagai capres dan cawapres di 2024, maka selain meningkatkan performance kinerjanya sebagai kepala daerah, dia juga harus mulai menjalin hubungan yang intensif dengan partai-partai politik. Pertanda bahwa ada perang terselubung antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Daya pikat bumi Pasundan dengan teritorial yang luas dan jumlah penduduknya yang melimpah selalu menjadi perhitungan politik.
Ancaman hengkangnya Kota Bekasi dan Kota Bogor dari gerbong Jawa Barat pun mulai memantik kecemasan bakal lepasnya tiket Pilpres untuk sang gubernur Ridwan Kamil. Sementara bagi Gubernur Jakarta, niat bergabungnya Kota Bekasi seakan menjadi angin segar yang menjanjikan pundi-pundi suara. Julukan ibu kota lebih kejam dari ibu tiri ternyata tak berlaku bagi Bekasi. Jawa Barat sebagai ibu kandung justru dinilai tak sebaik ibu tiri Jakarta. Bekasi pun meminta lebih baik serumah dengan Jakarta ketimbang tinggal bersama Jawa Barat. Tak hanya Bekasi, Kota Bogor juga ikut merengek hijrah dari pemerintahan Pasundan. Kota Bekasi dan Kota Bogor rasanya mulai gerah satu atap dengan Jawa Barat. Siapa diuntungkan? Siapa dirugikan? Dari niat hengkang Kota Bekasi dan Kota Bogor dari gerbong Jawa Barat? Tapi memang ada nilai tambahnya karena fiskal Kota Bekasi sudah kuat. Masyarakatnya sudah ini berhadapan dengan DKI yang memang kualitasnya, kalau ekspektasi kita kita berharap lebih bagus, sementara akselerasi pekerjaan kita sama dengan daerah-daerah lainnya, kita kalah ketinggalan nanti. Kita kan harus berubah, harus mendapatkan lebih baik. Yang penting gini syaratnya, kalau masuk dengan DKI ya DPRD-nya pileg, kepala daerahnya pilkada, selesai sudah. Administrasinya ke DKI, emangnya nggak boleh? Taji politik Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta lagi-lagi diuji. Urusan pisah sambut teritorial provinsi dipastikan mampu mempertontonkan pamor masing-masing gubernur. Jawa Barat bisa saja kehilangan muka dengan lepasnya Kota Bekasi dan Kota Bogor. Sementara DKI Jakarta bisa tampil sumringah atas tamu barunya Kota Bekasi. Rivalitas politik pentolan Jabar dan DKI Jakarta pun mulai dipertaruhkan. Secara simbolik itu pertanda bahwa ada perang terselubung antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan, dan itu terlihat kok dari pernyataan-pernyataan mereka di media maupun di media sosial ya. Ya, peristiwa ini tentu secara politik yang diuntungkan Anies Baswedan. Tentu juga itu mengurangi persepsi positif pada Ridwan Kamil karena bisa dimaknai sebagai kegagalan Ridwan Kamil merawat dua kota itu, ya kan? Sehingga trust terhadap Ridwan Kamil menurun. Harus diakui, kadang-kadang kita tuh suka konflik ketika antar wali kota, antar bupati dengan gubernur, ketika beda partai, beda kepentingan. Seharusnya ketika sudah menjadi pimpinan daerah, lupakanlah kepentingan partai, lupakan hitung-hitungan kepentingan politiknya, fokus aja bagaimana mensejahterakan masyarakat. Di balik wacana ini kan harusnya dimaknai, ini bentuk apa sih? Apakah ada sinyal kepada Jawa Barat 1 misalnya, atau ada kepentingan lain di balik peristiwa ini? Memang ada kesan pemberontakan di wilayah Bodetabek. Karena yang paling penting di balik semua peristiwa-peristiwa ini sebetulnya
ini pertanda sinyal apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan ke Jawa Barat 1 atau yang ingin disampaikan kepada DKI 1? Dampaknya cukup signifikan. Pertama adalah Bogor dan Bekasi itu lumbung suara Jawa Barat, ya kan? Kemudian yang kedua akan terjadi semacam, ya otomatis ada erosi elektoral pada Ridwan Kamil kan. Ada semacam delegitimasi juga pada Ridwan Kamil bahwa Kabupaten Bogor dan Bekasi sudah mulai tidak percaya dengan Ridwan Kamil, dan itu artinya kontestasi 2024 sudah mulai dari sekarang gitu. Itu artinya mereka selain kecewa juga bisa juga ditafsirkan sebagai satu upaya untuk menghambat laju Ridwan Kamil untuk masuk dalam kontestasi 2024.